Ya, mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami gagal update ya ketika update sistem di PS3. Gagal update itu ada beberapa faktor. Biasanya karena kabel BD-ROM di PS3-nya itu belum terpasang. Kemudian faktor lain seperti Bluetooth-nya itu mati ya. Biasanya kebanyakan itu Bluetooth-nya mati. Kemudian ada juga karena faktor ketika kita mengupdate dengan menggunakan harddisk eksternal. Nah, di situ harddisk eksternal kan ada kabel USB-nya ya. Nah, di situ misalkan kita kesenggol, jadi otomatis data transfer file update-nya itu kan terputus, bisa juga menyebabkan gagal update ya. Dan mungkin ada faktor-faktor lain ya. Nah, di sini. Nah, untuk PS3 Super Slim yang hand ya, apa yang terjadi jika BD-ROM-nya saya lepas? Kita akan lihat apa pengaruhnya ya, baik dari sistem update atau di gamenya. Oke, kembali lagi di PS Arena channel tips seputar PS. Dan buat teman-teman yang suka PS dan belum subscribe di channel ini, silakan untuk subscribe sekarang juga. Karena di channel ini saya akan berbagi info tentang seputar PS. Di video kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman yang mungkin penasaran apa yang terjadi jika ini ya, BD-ROM atau optic disknya ya, ini buat baca Blu-ray disknya itu kita copot. Jadi mungkin kalau teman-teman yang BD-ROM di PS3 Super Slim-nya itu udah rusak dan penasaran ingin mengupdate sistemnya atau ingin mengisi gamenya, apakah bisa berjalan tanpa BD-ROM ya. Oke, sekarang saya akan cabut semua ya, ini kabel fleksinya. Jadi untuk mencabutnya harus hati-hati ya. Dan di video ini saya tidak menyuruh teman-teman untuk melakukan ini ya. Ini hanya percobaan saja, atau mungkin buat teman-teman yang penasaran aja. Jadi kalau misalkan teman-teman BD-ROM-nya sehat ya nggak perlu lakukan ini ya. Oke, sudah saya lepas semua. Sekarang kita coba nyalakan PS3-nya. Oke, sudah nyala ya. Di sini PS3-nya sudah saya hand ya. Ya, oke, langsung saja kita coba mainkan gamenya ya. Apakah masih bisa dimainkan atau tidak? Ya, ternyata masih bisa dimainkan ya, walaupun tanpa BD-ROM ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk percobaan yang kedua. Kita update sistem ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, tidak perlu melakukan percobaan ini ya kalau belum benar-benar yakin. Jadi misalkan terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Dan di sini saya hanya berbagi informasi dari PS3 yang saya punya aja ya. Tidak untuk dilakukan dibuat di PS3 teman-teman. Terkecuali teman-teman pernah mengalami gagal update ya, terus kemudian sudah tahu cara mengatasi PS3 yang gagal update. Ya, ini sebelum kita coba ke update sistem, di sini saya mencoba masuk ke multiman ya. Jadi tanpa BD-ROM di PS3 Super Slim ini masih bisa masuk ke multiman ya. Mungkin untuk yang PS3-nya yang bukan Super Slim ya, mungkin yang Slim, CFV apalagi ya. Kalau tanpa
firmware yang no BD no BT itu tidak bisa ya kalau BD ROM-nya dicabut. Jadi kalau buat teman-teman yang selain Super Slim jangan dicoba-coba dulu ya, apalagi untuk yang pemula. Ya kemudian oke, kita lanjut percobaan mengupdate sistem ya. Nah untuk jaga-jaga, kalau teman-teman penasaran pengen nyoba untuk percobaan jaga-jaga, teman-teman bisa gunakan harddisk lain ya, jangan di harddisk yang sudah ada gamenya. Kita coba menggunakan harddisk lain, tapi menggunakan sistem firmware-nya yang setara ya. Kalau misalkan 486 ya harus 486 lagi. Oke, sekarang kemudian kita sambungkan dulu harddisk eksternal ya, yang sudah ada sistem update-nya ya, file update-nya. Nah, file update-nya sudah saya taruh di harddisk eksternal itu. Ini kita nyalakan. Ya, di sini kemudian teman-teman sambungkan stick wireless-nya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan ya permintaan versinya ya. Nah, oke, kemudian kita tekan select start ya secara bersamaan ya. Ya, kemudian jika muncul tulisan atau kalimat seperti ini, teman-teman tekan select dan start lagi, tetapi ditahan ya. Ditahan selama 5 detik. Tunggu sampai, nah seperti ini ya, tunggu lagi. Ya, jika berhasil nanti akan meminta format ya, karena di sini saya menggunakan harddisk lain, bukan harddisk yang bawaannya ya. Ya, di sini file update-nya sudah terbaca dan kita diminta untuk menggunakan stick wireless ya, untuk menekan tombol home-nya. Ya, oke. Jika sudah muncul logo Sony tadi, berarti sudah berhasil ya. Dan sekarang selanjutnya kita tinggal settingan seperti display dan tanggalnya ya. Oke, jadi kesimpulannya di percobaan PS3 tipe Super Slim ini ya, saya tidak menggunakan BD-ROM. Untuk gamenya itu tetap bisa dimainkan, masuk multimain juga tetap bisa, kemudian update sistem juga tetap jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang gagal update itu biasanya karena Bluetooth-nya mati, atau kemudian karena menggunakan harddisk eksternal, kemudian kabel harddisknya itu kesenggol ya, jadi data terputus. Ya, oke, sekian saja video dari saya, semoga ada manfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.